ya, sengsara. Buat apa ya? Karena kita mengasihi. Amin. Anaknya tidak tahu. Dia pikirnya kita di Hong Kong semua happy. Banyak sengsara. Hari Minggu saja happy. Hari Isnin sampai hari Sabtu sengsara. Itu tidak ada orang lihat loh. Ya, sampai di rumah nggak bisa tidur, malu makan-makan. Ya, memser di sana, kita juga ya sengsara. Ya, juga begini ya, kita sengsara karena kita mengasihi Yesus. Nah, Yesus katakan, Yohanes pasal 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, Yesus katakan kita harus sengsara karena Yesus juga sengsara. Siapa kali pertama dengar firman ini? Semua sudah pernah ya. Haleluya. Nah, Petrus dia tidak ngerti kesengsaraan Yesus. Dia tidak ngerti. Langsung satu hari dia katakan kepada Yesus, ya, Matius 16 ayat 21. Matius ayat 16 21. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada muridnya bahawa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, enyalah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ada dua perbedaan. Pemikiran manusia adalah tidak ada penderitaan. Tetapi pemikiran Tuhan adalah menderita buat Tuhan. Secara manusiawi biasanya kita tidak mau penderitaan. Siapa mau penderitaan? Saya tidak mau. Itu pemikiran manusia. Pemikiran duniawi. Dan itu normal. Siapa di sini mau anaknya menderita? Saya tidak mau. Saya tidak mau anak saya menderita. Saya tidak mau orang yang saya kasihi menderita, karena mereka menderita, saya juga menderita, ya. Ya, itu pemikiran manusia, itu doa manusia. Tetapi pemikiran Tuhan adalah penderitaan itu baik. Ada 4 jenis penderitaan, ya. Penderitaan buat Yesus, bukan karena dosa. Ya. Yesus katakan kalau seseorang itu tidak ada pemikiran Tuhan, pemikiran penderitaan buat Yesus, dia tidak bisa mengikut Yesus. Ya. Amin. Jadi penderitaan. 1 Petrus kata kuncinya adalah penderitaan. 11 kali Petrus katakan penderitaan, menderita buat Yesus. Tetapi Petrus pada mulai awal itu tidak mau menderita. Sampai Yesus katakan penderitaan itu pasti buat seorang yang mengikut Yesus. Buat setiap orang yang mengasihi Yesus akan menderita. Itu seperti kawin, ya. Yang tidak mau menderita jangan kawin. Ngerti ya? Kalau kita berkawin harus menderita. Ya, mana ada perkawinan yang tidak ada menderita. Itu bohong, ya. Ya, itu bukan perkawinan. Yang palsu. Ya. Ya. Kenapa Petrus mengatakan ini? Karena waktu Petrus menulis surat ini, orang Kristen pada waktu itu akan menderita. Itu tahun 63. Karena tahun 64 tahun Masihi, ya.
orang Kristen akan dianiaya oleh Raja Nero tahun 64 di Roma. Ya, orang-orang Kristen ini akan dibunuh, dan penganiayaan penderitaan ini bukan 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun. Itu akan langsung terus 200 tahun sampai tahun 313. Itu lama loh penderitaan. Ya, di rumah menderita 6 hari aja. Ini penderitaan 200 lebih tahun. Banyak orang Kristen akan dibunuh. Nah, saudara, dari Indonesia memang tahu banyak orang Kristen yang menderita atau dianiaya karena iman mereka, ya. Di Indo, ya. Ya. Pada hari ini lebih banyak orang Kristen yang mati karena iman mereka daripada waktu ini, Kisah Para Rasul. Ya, pada hari ini lebih banyak orang Kristen yang mati karena iman mereka. Tapi di Hong Kong kita tidak lihat loh. Tidak ada. Orang Kristen di Hong Kong semua sihat-sihat. Berkat-berkat. Gemuk-gemuk. Malas-malas. Banyak ini semua. Berkat-berkat semua. Ya. Sakit 1 kali penyakit, aduh, sudah marah sama Tuhan. Ini imannya kecil, lemah. Tapi Petrus katakan, pada akhir zaman ini, lebih banyak orang yang akan menderita karena iman. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengajari mereka, banyak orang Kristen itu akan menyangkal Yesus Kristus. Akan menyangkal Yesus Kristus seperti Petrus. Nah, dalam 1 Petrus ini, minggu yang akan datang, 3 lagi firman Tuhan. Ya, 1 Petrus bermula dengan Petrus menjelaskan apakah itu keselamatan. Kenapa ya Pak mengajari tentang keselamatan? Karena orang Kristen ini akan dianiayai dan menderita karena keselamatan mereka. Langsung mereka harus pasti apa itu keselamatan. Keselamatan ini dilahir kembali. Banyak orang Kristen tidak tahu apa itu dilahir kembali loh. Dia datang ke gereja, dia doa, dia melayani, dia mentemborin. Tapi tidak tahu apakah itu keselamatan. Jadi Petrus mau menjelaskan apakah itu salvation, keselamatan. Langsung kedua, dia menjelaskan kepada mereka apakah artinya itu menuruti, menaati, submission. Apa itu? Bukan, submission, submit. Menunduk, jangan tanduk, tunduk. Okey, menunduk. Menuruti, ya, kerajaan, otoritas. Karena Petrus menjelaskan, bila kita dianiayai atau menderita, kita harus terus menaati otoritas. Jangan menanduk. Harus tunduk. Ngerti? Ya, sebab sering kali bila kita menderita, dianiayai, kita marah. Kita tanduk sama dia. Tapi Petrus bilang, kita harus tunduk sama dia. Itu ini attitude ya. Sangat penting. Ya, jangan tunduk-tunduk tapi menanduk. Ya. Jadi yang terakhir, minggu yang keempat kita akan ajari tentang menderita seperti Yesus. Bagaimana itu menderita seperti Yesus ya. Nah, mari kita lihat 1 Petrus. Apakah itu keselamatan? 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya. Petrus mengatakan kita dilahirkan kembali
oleh kebangkitan Yesus. Karena Yesus dibangkitkan, kita bisa dilahirkan. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak bisa dilahirkan kembali, kita tidak bisa diselamatkan. Kalau orang tanya, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali atau diselamatkan? Jangan kata, karena Yesus mengasihi. Itu jawabannya salah. Memang Yesus mengasihi, tetapi bukan kasih Yesus yang menyelamatkan. Tahu bedanya? Yang menyelamatkan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mati karena dia menyayangi kita, mengasihi kita. Tetapi bukan kasihnya yang menyelamatkan, tetapi kebangkitan dia yang menyelamatkan. Tahu yang bedanya? Ya, jawabannya adalah karena kebangkitan Yesus di antara orang mati. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita dilahirkan kembali karena firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini seperti benih. Pernah lihat benih ya? Kalau kita lihat benihnya, itu tidak seperti itu, benihnya tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan di benih. Tetapi bila benih itu ditanam, langsung ada nanti daunnya, nanti pokoknya. Firman Tuhan itu bila dilihat seperti tidak ada kehidupan, seperti buku sahaja. Bila kita membacari dan mempelajari firman Tuhan, ada kehidupan baru. Nah, saudara, ada bedanya di antara orang yang membaca firman Tuhan dan orang yang mempelajari firman Tuhan. Tahu bedanya apa? Apa bedanya? Kalau saya tanya, beda orang yang membaca buku dan mempelajari buku, apa bedanya? Orang yang baca buku akan gagal. Orang yang pelajari buku ada lulus. Ya. Waktu di sekolah, saya hanya baca buku, saya tidak mempelajari buku. Jadi saya gagal. Banyak orang Kristen baca Alkitab tapi tidak mempelajari Alkitab. Jadi, ya, kita mau mendorong saudara mempelajari Alkitab, jangan baca Alkitab. Ya. Firman Tuhan, diselamatkan karena firman Tuhan. Nah, okey. Suatu hari Nikodemus datang kepada Yesus. Dia menanyakan Yesus, bagaimana saya bisa dilahir kembali? Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus katakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahir kembali. Tidak ada jalan lain lagi. Tidak ada agama lain lagi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya dilahir kembali. Okey. Yohanes pasal 3 ayat 4. Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Siapa tua sini? Tidak ada. Semuanya muda-muda. Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Kalau belum, pada hari ini kita mau memimpin saudara dalam doa supaya bila bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Bagaimanakah kita ini diselamatkan? Efesus pasal 2 yang pertama. Okey, bukan Efesus 2:1. Efesus okey, Roma pasal 2 ayat 8-9. Roma pasal 2 ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bagaimana kita dilahir kembali? Oleh iman. Ia bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Ini Efesus pasal 2 ayat 9. Okey, bukan Roma. Efesus pasal 2. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita percaya dalam hati, bukan percaya dalam akal budi. Ya. Dan bibir kita, mulut kita mengaku dia Tuhan. Hati dengan mulutnya harus bekerja sama. Seringkali orangnya hati sama mulut beda. Mulut ngomong tidak ikut hatinya. Hah? Ya, kadang-kala mem tanya, ya, hatinya marah tapi mulutnya baik-baik, manis. Tapi hatinya pahit, sakit. Ya. Kita telefon tanya sama bapak. Hati sama mulut beda. Tapi Yesus bilang, hatinya percaya, mulutnya mengakui dia Tuhan. Mereka akan diselamatkan. Jadi keselamatan adalah artinya mengikut Yesus. Oh, pastor, saya mengasihi Yesus. Saya ke gereja hari Minggu. Saya melayani Tuhan di Icak. Saya mentemborin di Icak. Itu bukan keselamatan. Ya. Keselamatan adalah bila kita percaya sama Yesus dengan hati, kita mengakui, menuruti, mengikuti komitmen sama Tuhan Yesus, itu keselamatan. Karena banyak orang yang mengasihi tetapi enggak ada komitmen. Yesus katakan, kalau kamu muridku, kamu akan memikul salibmu. Dia tidak ada kata mengasihi atau apa. Banyak orang Kristen, saya mengasihi sama Tuhan, ya. Tapi yang Yesus mau cari itu adalah kelakuan kita, ada komitmen mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena kita mengasihi Dia. Itu yang Dia cari. Itu keselamatan. Amin, saudara? Ada haleluya. Ini ada yang ngantuk-ngantuk sengsara ya. Sudah menderita ini. Aduh, ini jam 2.35. Ini ada penderitaan di sini sekarang. Ini menderita buat Yesus ya. Aduh. Okey. Saya mau selesai sudah ya. Semua selesai. Ya. Nah, saya waktu umur 15, 16 tahun ya. Saya waktu dari kecil, dari bayi sudah ke gereja. Bayi. Ya, sudah dibaptis secara bayi ya. Ke gereja. Tetapi saya umur 14, 15 tahun, saya rasanya seperti Nikodemus mencari Tuhan, ya. Langsung saya coba agama yang lain, banyak agama. Nanti sampai saya pikirnya, jangan marah ya, ini kesaksian saya ya. Ini saya punya kesaksian, ya. Saya tidak mengkritik orang lain, okey, tolong ya. Saya mau jadi orang Islam, ya. Jangan marah ya, sorry ya. Saya ikut teman-teman yang Islam semua baik-baik. Ya, saya pikir saya sampai masjid, berpuasa, ya, ikut orang Islam. Teman-teman semua Islam baik-baik sampai hari ini ya. Saya mau jadi orang Islam. Saya tanya sama keluarga, okey. Dia bilangnya okey. Nah, tapi saya pikirnya, ya, sebab saya dari kecil memang sudah ke gereja, tapi belum diselamatkan. Langsung ada teman yang mengundang saya ke gereja. Saya ikut. Ya, di gereja ketemu pastornya.
Pastor bilang, tanya sama saya, bagaimana kamu bisa diselamatkan? Saya diam. Dia bilang, oh ini seperti, mungkin saudara pikirnya seperti kalau ada pekerjaan, kelakuan yang baik, lebih daripada yang jahat, jadi bisa ke surga. Saya bilang, ya. Dia bilangnya karena firman Tuhan katakan, itu karunia Tuhan, ya, keselamatan itu dari karunia Tuhan. Kalau saudara percaya, ada iman, kamu akan diselamatkan. Oh, saya bilangnya, oh tuh, patutlah banyak orang Kristen. Ini cuma-cuma. Free. Minfai. Cuma-cuma. Patutlah banyak orang Kristen. Ini orang Kristen semuanya, apa? Hipokrit. Hipokrit. Munafik. Munafik. Orang Kristen banyak munafik, ya. Bukan sini, di sana. Banyak orang Kristen munafik. Pastornya juga munafik. Aduh. Saya langsung tidak percaya Kristen. Tidak. Tapi setiap minggu saya langsung ke gereja itu lagi. Karena saya mau berdebat dengan pastornya. Ya, nanti satu hari dia beri saya satu buku. Dia bilang, ya baca buku ini, minggu lain jangan datang sini lagi, pergi sana. Saya pikir dia marah sama saya. Langsung saya baca bukunya. Ya, dia bilang, bagaimana saudara bisa menjadi seorang Kristen dan diselamatkan? Ke gereja setiap hari, setiap minggu? Tidak bisa. Wow, saudara melayani, memberi di gereja, diselamatkan? Tidak bisa. Semua pekerjaan yang baik-baik juga tidak bisa. Percaya sama Yesus? Tidak bisa. Karena setan juga percaya dengan Yesus. Oh, saya bilang, ini tidak ada orang yang bisa diselamatkan sekali ini. Oh, baru saya ngerti. Kenapa keselamatan itu percuma? Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi saya perlu ini percuma dari Tuhan. Langsung cuma dari Tuhan. Langsung saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena saya tidak bisa selamatkan diri. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, pada hari ini, ya mungkin saudara kali pertama mendengar apakah itu Injil yang saya katakan tadi, ya. Nanti Pastor Ari akan mendoakan, ya. Kita bisa ikut doa nanti. Nah, sudah saya diselamatkan. Nah, apa yang terjadi? Petrus mengatakan pasal yang ke-2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Seorang yang dilahir kembali menjadi bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu dan yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap, ini bahasa Indonesia ini, mengecap. Mengecap. Sudah merasakan. Ya, kenapa mengecap? Mengecap. Heran ya bahasa Indonesia. Mengecap. Oke. Nah, bila kita sudah dilahir kembali, kita seperti bayi. Pernah lihat bayi, ya? Bayi setiap 4 jam mau minum, mengecap. Minum susu. Kalau tidak memberi susu, bayi tidur? Enggak, nangis. Di rumah ada yang jaga anjing? Ada. Anjing juga kalau tidak kasih makan? Iya, pintar. Anjing sudah tahu jam berapa makan, jam berapa jalan. Dia tahu. Ya. Seperti itu juga orang Kristen, seperti bayi yang mau firman Tuhan. Susu kita yang murni dan rohani adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak minum susu, kita mati. Tetapi orang Kristen yang tidak minum susu rohani, itu firman Tuhan,
akan mati secara rohani juga, tidak bisa kuat. Jadi kita harus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Amin. Ya. Setiap hari ada pelajari firman Tuhan? Ada 4 orang saja, ya. Saya mendorong saudara setiap pagi bangun awal. Ya, saya tahu bangunnya sudah awal ya. Lebih awal. Mempelajari firman Tuhan dan berdoa. Sangat penting. Kasih tahu mem, kalau saya tidak pelajari firman Tuhan, tidak berdoa pagi-pagi, saya lemah. Saya tidak bisa kerja, seperti tidak makan. Kasih tahu sama mem. Ya, ngoyo ho chow heisan tok sengging. Kita tahu. Nanti kerjanya kuat. Segala sesuatu kita kerja di rumah, lebih efektif lagi, berkesan. Pelajari firman Tuhan. Ya. Nah, ada orang kalau bahasa Indonesia apa ini? Devotion. Seringkali kan ada ini renungan, ya. Nah, ini musim ini jangan baca renungan-renungan. Baca firman Tuhan sendiri. Kenapa, Pastor? Renungan-renungan ini baik ya, tetapi biasanya itu renungan orang lain. Renungan orang lain. Saudara tahu kah di Korea ada ini bilangnya apa di Korea? Myeongnombong. Oke, ini artinya begini ya, di YouTube ya biasanya. Ada pernah lihat orang makan di YouTube kan? Dia ada? Ya, ini Korea. Ini saya mau kasih yang tepatnya. Di Korea bilangnya apa ini? Di Korea mereka bilangnya mukbang. Kamu tahu ya, mukbang. Ini dari 2 perkataan Korea, myeoknon bongsong. Myeoknon bongsong artinya mukbang. Ya, oke. Ini bahasa Indo lebih susah dari Korea ini. Myeongbang. Ini saya heran ya, banyak orang muda dia lihat nonton YouTube orang makan, biasanya makan ayam goreng ya. Dia lihat, saya pun heran, kenapa saudara mau lihat orang lain makan? Ya. Membaca renungan firman orang lain ini seperti mukbang. Orang lain yang makan, kita lihat aja. Lebih baik kita sendiri makan. Membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan ini seperti makannya sendiri. Ya, saudara, yang renungan Tuhan itu baik, bagus. Tapi itu hanya selepas kita baca, mempelajari firman sendiri. Berdoa setiap hari dengan Yesus. Jangan tunggu sampai gereja ada doa kita ikut. Tapi sendiri kita juga saudara berpuasa sendiri. Jangan tunggu sampai 1 tahun 1 kali Pastor Ari bilang, mari kita berpuasa 40 hari. Haleluya. Selepas 40 hari tidak ada orang puasa. Ya, kita harus berpuasa itu satu lifestyle. Ya. Terus berpuasa. Amin. Hari Minggu berpuasa yang paling baik, hari Minggu. Biasanya yang Indo-Indo ini hari Minggu enggak puasa. 1 bulan 1 kali puasa semua. Ya. Susah ya. Hari Minggu mesti makan Indo. Harus menderita buat Yesus. Ya. Sampai Sabtu? Menderita. Ya, tapi itu bukan menderita buat Yesus. Ya,
Ya, tapi tidak apa. Okey. Jadi ini pada hari ini saya mau saudara semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang ada yang tidak pasti hari ini doa sama Pastor Ari. Pastor Ari akan mendoakan semua orang ya menerima Yesus. Ya. Ada 4 hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya mau tutup doa saudara ini. 4 hal yang terpenting. Kalau kita mau sukses di rumah, di kerja, kesihatan kita ada 5. Mau tulis sudah ini ya. Yang pertama, kalau bahasa Inggris ya, repentance. Repentance artinya pertobatan. Setiap orang harus ada hati yang sering rela bertobat. Kalau orang duniawi, mana ada tobat? Orang dunia, semua saya betul. Semua orang salah. Tapi orang Kristen hatinya lain. Hatinya dia ada rendah hati, rela bertobat. Ya, dia sensitif akan dosa. Kalau ada dosa di pemikiran saya, dia bertobat. Itu baik. Yang kedua, iman dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita tidak ada iman dalam Yesus, kita akan ada fear, bukan faith. Fear itu takut. Saya takut akan nem. Saya takut kehilangan kerja. Saya takut anak saya nanti ini. Saya takut suami saya itu. Saya takut Pastor Ari. Saya takut. Itu roh ketakutan. Ya. Jadi kita harus ada iman buat Yesus, dalam Yesus. Kehidupan seorang yang beriman akan ada sukses. Yang ketiga, baptisan air. Kalau yang belum dibaptis air, jangan tunggu lama-lama. Ya. Nanti lama-lama. Tidak akan diambil orang. Okey. Baptisan air. Yang keempat, penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ada orang yang hanya Roh Kudus saja penuh tapi firman Tuhan kosong. Ada yang firman Tuhan penuh tapi roh kosong. Kita dipenuhi Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya. Sudah 4 ya. Yang kelima, datang ke gereja. Ada persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Online itu baik, ya. Tapi sama-sama itu lebih baik. Karena kalau kita online aja, bila sini dimakan, makan-makan, sana tidak bisa makan. Sana lihat membung. Membang. Kita makan sini, dia membang. Pasti mau sini, kita makan sama-sama. Amin. Ya, Pastor Ari, mari tolong. Ya, sinner's prayer. Ikut dalam doa ini, semua orang. Ya, semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.